Semangat pagi. Pada video tutorial kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan bagaimana sih mengimplementasikan surat masuk atau menu surat masuk yang ada di Siratmil di dalam menunjang tupoksi kerja dan tugas satker. Oke, kita langsung saja. Yang perlu diingat adalah surat masuk itu berasal dari PTSP yang harus diingat itu satu. Nah, terus habis itu yang mempunyai kewenangan dalam menginput surat masuk itu adalah petugas PTSP atau staf sekretariatan. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi di dalam konfigurasi user, di saat kita menambahkan user, ada pilihan petugas PTSP. Apabila dipilih ya, berarti petugas tersebut adalah petugas PTSP. Oke, kita lanjut. Langsung saja. Di sini saya ibaratkan ini adalah petugas, saya login sebagai petugas PTSP. Oke. Langsung masuk ke administrasi persuratan, surat masuk. Lalu tekan tombol tambah surat. Tombol tambah surat hanya keluar bagi yang mempunyai kewenangan. Dalam hal ini staf umum atau staf sekretariatan dan juga petugas PTSP. Setelah itu di sini ada input data surat baru masuk. Kita lihat data, dalam artian di sini kita akan memilih pengirim dari surat tersebut. Petugas PTSP tidak diperkenankan untuk membuka amplop surat, sehingga petugas PTSP hanya menginput data berdasarkan yang ada di amplop surat saja. Kita ibaratkan di sini adalah pengirimnya adalah Ibu Aryani Amanda dari Ditjen. Tanggal terimanya secara default dia akan memilih tanggal hari ini. Oke. Terus nomor suratnya saya ibaratkan nomor 11 tes 2019. Saya simpan. Nah, tinggal kita mengikuti saja perintah yang ada di warning systemnya. Dalam penginputan data surat masuk, yang perlu diingat adalah di aplikasi Siratmil ini sudah dilengkapi sistem untuk membaca surat yang sudah pernah ada. Jadi kalau seumpama kita ketikkan surat yang tadi kita input, terus kita simpan, maka sistem akan menolak surat sudah pernah ada. Dalam hal ini berarti surat sudah pernah diregister sebelumnya. Nah, apabila terjadi seperti ini, PTSP bisa menyerahkan surat tersebut ke Subak Umum dan Keuangan atau Subak Umum itu untuk dilakukan pengaktifan secara langsung karena sudah pernah diagendakan sebelumnya. Oke, setelah itu kalau seumpama dalam penginputan tadi alamatnya belum ada atau data alamatnya belum ada, bisa menginput secara manual di administrasi umum, dislokasi. Nah, di sini ada data-data alamat. Nah, kita bisa menggunakan tombol tambah alamat. Nah, tinggal input aja formnya, lalu simpan. Atau kita bisa mengedit juga. Kalau semua alamatnya salah nih, kita edit. Oke, seperti itu lalu kita simpan. Ya, sampai di sini saya kira paham. Jadi kita langsung masuk ke registrasi atau agenda. Surat yang sudah dimasuk dari PTSP tadi, inputan PTSP akan keluar warning system di sini, di mana informasi surat masuk belum diregister dan belum diarsipkan. Di sini juga ada deskripsinya, bisa dibaca. Jadi setiap menu, setiap halaman itu ada informasi untuk membantu teman-teman dalam melakukan aksi. Nah, kita di sini kita akan mengagenda, kita klik info saja.
info, lalu kita cari surat yang tadi nomor 11, kita aksi detail. Nah, di sini sudah ada data-data yang telah terekam tadi. Di sini ada auditen yang fungsinya itu untuk menghitung kecepatan dalam penginputan. Terus ada riwayat surat juga, ini untuk riwayat penginputan data di data surat di sirkuit. Oke, kita agendakan, klik agenda surat. Nah, nomor agenda ini dibuat secara aplikasi, sudah membantu menghitung surat yang sudah ada. Jadi nomor agenda ini adalah otomatis seperti itu. Kita bisa mengedit juga. Terus tanggal agendanya, tanggal hari ini kita lakukan, tanggal suratnya, tanggal surat sesuai dengan surat yang ada, contoh saja tanggal 22 ya. Terus klasifikasi surat itu mengacu ke klasifikasi surat Mahkamah Agung. Kita ibaratkan ini adalah surat mengenai organisasi seperti itu. Sifat suratnya bisa dipilih biasa atau rahasia. Di sini saya contohkan biasa. Nah, terus perihalnya, alangkah baik perihal ini kita tulis lengkap. Dalam artian apabila contoh umpama surat perintah untuk membantu pencarian teman-teman di sini. Surat perintah atas nama saya simpan. Setelah disimpan, maka warning sistemnya tadi itu pesannya segera lakukan pengarsipan. Kita klik di tab arsip, ya kan? Kita arsipkan surat tersebut. Dan perlu diingat, sebelum diarsipkan suratnya di scan dulu ya. Di scan dalam bentuk PDF bisa, JPG juga bisa, JPEG bisa. Di sini ya teman-teman bisa lihat. Jadi yang disupport oleh aplikasi ini adalah dengan ekstensi yang sudah disediakan seperti ini, dan juga maksimalnya adalah 5 MB. Bagaimana kalau seumpama hasil scan-nya itu lebih dari 5 MB? Aplikasi teman-teman bisa gunakan aplikasi online untuk mengkompres, atau 5 halaman pertama, 5 halaman awal yang di scan untuk diagendakan seperti itu. Oke, kita langsung lemarinya kita contohkan, lemari 1, rak 1, keterangan. Nah, di sini untuk membantu pencarian, contoh umpama berada pada urutan dinding keempat. Setelah itu kita masukkan dokumennya. Keputusan akhir contoh ya, kita simpan, lalu kita simpan. Nah, sampai di sini menunggu disposisi Kadilmil. Nah, yang perlu teman-teman pahami, aplikasi ini mendukung paperless. Jadi surat yang sudah masuk tadi kita langsung bisa arsipkan. Kita tinggal menunggu aksi dari user Kadilmil untuk pendisposisian ke bawah. Jadi surat asli surat itu bisa langsung masuk ke lemari arsip. Apabila ada yang membutuhkan asli suratnya, silakan dimintakan ke bagian umum untuk diberikan asli suratnya. Kalau seumpama dan juga penerima disposisi dalam hal ini nantinya itu bisa mendownload suratnya langsung dari aplikasi Siratmil ini. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke disposisi. Nah, di disposisi ini kewenangannya hanya berada di kepala dan wakil kepala. Jadi saya harus masuk dan login sebagai kepala. Gitu. Kita contohkan, seumpama saya
Di sini menggunakan user Kadilmil. Nah, masuk ke administrasi persuratan, surat masuk. Di sini ada informasi surat masuk belum didisposisi. Di sini ada 2 surat yang belum didisposisi dan harus segera didisposisi oleh pimpinan. Nah, di sini pimpinan bisa langsung mendownload surat. Apabila ada suratnya itu akan keluar seperti ini. Kalau belum ada suratnya dia seperti ini. Oke, kita langsung lakukan pengaktifan. Nomor registernya sudah berubah ya. Nomor registernya itu nomor urutnya yang tadi, terus habis itu kategorinya biasa atau rahasia, terus kode surat sesuai dengan Mahkamah Agung, bulan, Romawi, dan tahun. Tanggal registernya sudah jelas. Oke, kita masuk detail. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini Kadilmil melakukan disposisi dengan tingkat kerahasiaan, bisa dipilih semua atau hanya kepanitraan atau hanya kesekretariatan. Di saat Kadilmil memilih semua, maka data yang akan keluar selanjutnya adalah seluruhnya. Kalau Kadilmil dalam hal ini memilih kepanitraan, data yang akan keluar adalah kepanitraan. Kalau Kadilmil memilih kesekretariatan, begitu juga yang keluar adalah kesekretariatan. Seperti itu. Di sini saya contohkan kepanitraan. Kepadanya, ya kan? Kepada jabatan dalam hal ini, kalau seumpama Kadilmil ingin memberikan atau mendisposisikan kepada jabatan sesuai dengan jabatan yang ada, yang keluar adalah jabatan yang sudah kita input di pembuatan usernya. Jadi pembuatan user sangat berpengaruh di dalam implementasi mengimplementasi administrasi persuratan di Siratmil. Jadi saya contohkan ke panitra. Di sini opsional ya, bisa memilih kepada nama juga atau hanya untuk panitra. Tapi dalam hal ini, dalam contoh kali ini saya contohkan hanya untuk panitra gitu. Terus habis itu isi pesannya mungkin tolong segera ditindak. Lalu kita simpan. Surat berhasil didisposisi. Nah, sampai di sini surat telah didisposisikan dan akan turun ke panitra. Dalam hal ini panitranya Kapten CHK Sugandi SH. Jadi aplikasi akan mentransfer jabatan dengan nama sesuai dengan user yang ada di aplikasi Siratmil seperti itu. Dan isi disposisinya adalah tolong segera ditindaklanjuti. Oke, sampai di sini. Yang jadi pertanyaan sekarang, nah terus siapa nanti yang bisa melihat surat dari kepala surat masuk ini gitu? Oke, yang bisa melihat surat masuk hanya sesuai dengan disposisi kepala, yaitu Kapten CHK Sugandi. Jadi kalau seumpama kita menggunakan user yang lainnya, saya contohkan nomor 11 ya, saya contohkan yang ini ya, user staff sekretariatan. Di saat saya akan melihat surat yang tadi, surat terakhir ya, surat yang terakhir nomor 375. Nah, di sini saya tidak punya kewenangan. Jadi saya hanya bisa melihat, atau user itu hanya bisa melihat kulitnya saja, tidak bisa melihat ke dalam. Ini menyangkut kerahasiaan surat masuk tersebut. Oke, sekarang kita masuk sebagai panitranya, yaitu Kapten Sugandi. Masuk sebagai panitra.
ibaratkan Kapten Sugandi yang membuka aplikasi ini dan melihat surat yang masuk di sini, masuk di administrasi persuratan surat masuk. Nah, ini ada informasi surat masuk belum dilaksanakan, dia masuknya di sini. Oke, kita lihat info, kita cari suratnya tadi 158 ya. Oke, di sini ada dua, yang nomor 375 karena tahun 2018 dan juga tahun 2019. Nah, seperti itu detail. Nah, penerima disposisi seperti yang saya katakan tadi bisa melihat informasi suratnya melalui download surat tadi. Jadi kita download suratnya untuk melihat suratnya masuk tadi. Kita lihat setelah dibaca dan dicermati, kalau sudah, ya kan? Kalau sudah bisa melakukan aksi selanjutnya. Di sini saya contohkan panitra akan meneruskan disposisi ini kepada panitra muda pidananya gitu. Terus mungkin ada atensi khusus nih, ada atensi khusus saya contohkan kepada stafnya di bawah situ ada Ahmad Majani gitu. Nah, tolong segera ditindaklanjuti. Gitu. Tolong segera saya simpan. Nah, sekarang surat ini akan diteruskan kepada penerima surat, penerima disposisi tadi. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk membuka surat ini menjadi 3 orang, yaitu Kapten CHK Sugandi, Kapten CHK Alisati Pancasila, dan juga Ahmad Mahjani sebagai staf. Oke, dari sini disposisinya sudah level kedua. Jadi disposisi oleh kepala, disposisi level keduanya oleh kelas panitra atau sekretaris. Oke, dari sini kita log out dan kita ibaratkan saat ini yang membuka adalah panitra muda pidananya. Panitra muda pidananya sudah terbuka. Lihat di surat masuk lagi, informasi surat masuk belum dilaksanakan. Kita cari nomor suratnya tadi. Oke, kita lanjutkan disposisi. Nah, di sini ada pendelegasian. Dalam hal ini panitra muda bisa mendelegasikan surat ini ke stafnya di bawah gitu. Jadi di sini ada pilihan juga, kita bisa langsung ini ke Ahmad Mahjani atau bisa juga, nah ini teman-teman. Nah, jadi input tombol-tombol pada saat kita disposisi atau teruskan disposisi level 2 ya, terus delegasi itu bisa memilih lebih dari satu, jadi tidak hanya terpatok satu aja gitu. Jadi kita bisa memilih beberapa orang gitu untuk menerima gitu. Ini sambil 3 lah. Oke, dan hasilnya adalah rekam di sini. Nah,
posisi kepala kepada Kapten Jaka Sugandi. Isi disposinya yaitu tolong segera ditindaklanjuti. Setelah itu diteruskan oleh Kapten Jaka Sugandi kepada Kapten Jaka Alisa Pasila dan juga Ahmad Mahjani. Setelah itu isi beritanya yaitu tolong segera ditindaklanjuti. Dan surat ini didelegasikan juga ke Ahmad Mahjani dan juga Joko Simbolon serta Nasir. Isi berita pendelegasian tolong dipelajari dan segera ditindaklanjuti. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, apa yang harus dilakukan setelah itu? Nah, setelah user menerima surat, saat ini saya contohkan. Sebagai penerima disposisi, ini saya contohkan staf Ahmad Mahjani ya, staf Panitra Muda Pidana. Jadi kita masuk di surat masuk tadi, lalu surat masuk belum dilaksanakan, ya kan? Ya. Jadi kalau seumpama tidak ada kewenangan pasti akan timbul ini ya, akan keluar tidak ada kewenangan ini, hanya kewenangan hanya surat-surat yang sesuai dengan disposisi atau arahan dari pimpinan itu yang bisa terbuka. Nah, ini disposisinya sudah ada. Level paling bawah itu tidak bisa mendisposisi dan tidak bisa meneruskan disposisi. Jadi hanya bisa melihat data, lalu habis itu download suratnya, atau bisa juga disposisinya dicetak teman-teman. Jadi disposisinya dicetak hasilnya akan seperti ini. Kalau disposisinya ingin dicetak. Maaf ya agak loading. Nah, seperti ini. Jadi seluruh data yang kita input tadi akan masuk ke lembar ini, lembar disposisinya. Tinggal kita cetak, mungkin sebagai pedoman atau bagaimana. Tapi kalau di Satker saya sendiri sih tidak perlu dicetak lagi karena sudah ada datanya di aplikasi. Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu kita akan melaksanakan surat tersebut. Kita klik laksanakan, ya. Jadi di tab download cetak aksi, kita klik laksanakan. Lalu di sini ada keterangan, dengan melakukan aksi ini Anda telah memahami dan melaksanakan pimpinan sesuai disposisi yang ada. Lengkapi form di bawah ini untuk berita penyelesaian surat. Jadi di sini saya informasikan surat sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk. Lebih bagus lagi kalau kita cantumkan juga hasil pelaksanaan itu apa gitu. Umpama contoh dibuatkan surat balasan gitu. telah dibuatkan surat balasan. Udah, habis itu kita simpan. Selesai lah gitu. Jadi nanti waktu kita lihat, nah di status suratnya itu adalah terlaksana. Dan di warning sistemnya ini sudah akan secara otomatis hilang. Warning sistemnya akan otomatis berkurang. Oke teman-teman, sampai di sini semoga bisa dipahami dan juga bisa diimplementasikan di Satker masing-masing. Terima kasih, selamat pagi, semangat terus, jayalah peradilan militer. Selamat dan semangat.